Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat. Kami yang beranggotakan 5 orang yaitu Muhammad Akan Satria, Satria Hudana, Emadin Ramadan, Muhammad Nesta, dan Harman Hanif. Pendahuluan. Jaringan komputer merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era digital yang serba terhubung ini, jaringan komputer memungkinkan pertukaran data dan informasi secara efisien antara perangkat yang berbeda. Jaringan komputer dapat ditemukan di berbagai sektor, mulai dari perusahaan kecil, besar hingga penggunaan pribadi, serta berperan penting dalam mendukung sistem komunikasi dan operasi bisnis di seluruh dunia. Makalah ini bertujuan untuk membahas pengertian komponen jenis-jenis serta manfaat dari jaringan komputer. Selain itu, akan dibahas juga mengenai teknologi terbaru dalam dunia jaringan komputer yang semakin berkembang pesat. 2. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi tertentu dengan tujuan untuk saling bertukar data, informasi, atau sumber daya. Jaringan ini memanfaatkan teknologi dan protokol tertentu agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi secara efisien. Jaringan komputer memiliki struktur yang kompleks yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, serta aturan dan protokol untuk mengatur komunikasi antar perangkat. Fungsi utama jaringan komputer. 1. Berbagi sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan perangkat-perangkat yang terhubung untuk berbagi sumber daya seperti printer, scanner, perangkat penyimpanan, hard disk, atau server, dan koneksi internet. Dengan berbagi sumber daya, pengguna dapat menghemat biaya dan memaksimalkan pemanfaatan perangkat yang ada. 2. Berbagi data dan informasi. Salah satu fungsi utama jaringan komputer adalah memungkinkan pertukaran data antar perangkat. Data dapat dikirimkan dan diterima antara komputer atau perangkat yang lain yang terhubung ke jaringan, baik dalam bentuk file, pesan, atau aplikasi yang berbasis jaringan. 3. Akses jarak jauh. Jaringan memungkinkan akses jarak jauh ke informasi atau aplikasi yang ada di komputer lain. Misalnya melalui VPN, seseorang bisa mengakses data perusahaan atau sistem tertentu dari lokasi yang berbeda dengan aman dan terlindungi. 4. Komunikasi. Jaringan komputer juga mendukung berbagai bentuk komunikasi antar pengguna seperti email, aplikasi pesan instan, video conference, dan panggilan suara melalui protokol berbasis jaringan, misalnya VoIP atau Voice over IP. 5. Keamanan data dan informasi. Jaringan komputer menyediakan mekanisme untuk mengamankan data yang ditransmisikan antara perangkat. Protokol keamanan seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi memastikan bahwa informasi yang ditransfer tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. 6. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Jaringan memungkinkan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat atau sistem secara terpusat, misalnya melalui server jaringan. Administrator dapat mengelola hak akses pengguna, melakukan pembaruan perangkat lunak, atau mengelola kebijakan keamanan untuk seluruh jaringan. 7. Kolaborasi dan kerja tim. Jaringan memungkinkan kolaborasi antara individu atau tim dengan cara berbagi dokumen, aplikasi, dan sumber daya lainnya dalam lingkungan kerja. Sebagai aplikasi berbasis jaringan seperti Google Drive, Microsoft, atau Slack memungkinkan tim bekerja bersama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dan jaringan komputer. Untuk membangun sebuah jaringan komputer, diperlukan beberapa komponen utama sebagai berikut. 1. Perangkat keras, hardware. Komputer atau perangkat pengguna. Komputer, laptop, tablet, atau perangkat lainnya yang terhubung dalam jaringan. Perangkat ini berfungsi sebagai titik akses atau pengguna dalam jaringan untuk berkomunikasi dan berbagi data. Server, komputer yang menyimpan data atau aplikasi yang dapat diakses oleh perangkat lain di dalam jaringan. Server biasanya memiliki kapasitas penyimpanan daya pemrosesan yang lebih besar, serta bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada dalam jaringan. Router, alat yang mengarah dan mengelola lalu lintas data antar jaringan, baik itu jaringan LAN maupun jaringan yang lebih luas, WAN. Router juga sering digunakan untuk menghubung jaringan internal dan dengan internet. Switch, perangkat yang menghubung beberapa perangkat dalam jaringan lokal LAN. Switch berfungsi untuk mengarahkan data antar perangkat dengan cara lebih efisien dibanding hub, karena hanya mengirim data ke perangkat tujuan tertentu. Hub, seperti switch, hub juga sering digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan.
Namun hub mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung yang dapat menyebabkan kemacetan dalam jaringan. Saat ini, hub lebih jarang digunakan dibanding switch. Modem. Perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel. Modem digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan penyediaan layanan internet (ISP), kabel atau media transmisi. Kabel UTP (Unified Twist Pair), kabel yang bisa digunakan dalam jaringan Ether untuk menghubungkan perangkat. Fiber optik, kabel yang menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dalam jarak jauh. Kabel koaksial digunakan untuk transmisi data jarak jauh dan sering digunakan dalam TV, kabel, dan internet. Wireless Wi-Fi, teknologi yang memungkinkan komunikasi data antar perangkat tanpa kabel. Access point atau AP, perangkat yang digunakan dalam jaringan nirkabel yang menyediakan konektivitas Wi-Fi. Access point menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. 2. Perangkat lunak atau software. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi yang dirancang untuk mengelola perangkat keras, jaringan, dan sumber daya di dalamnya. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Windows Server, Linux, dan macOS Server. Protokol jaringan. Protokol adalah aturan atau standar yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Beberapa protokol yang umum digunakan adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol dasar yang digunakan untuk komunikasi di internet. HTTP atau HTTPS sering digunakan untuk komunikasi antara browser dan server web. FTP digunakan untuk mentransfer file antar komputer dalam jaringan. DNS yang digunakan untuk mengkonversi domain menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email. Software manajemen jaringan, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengonfigurasi perangkat dan lalu lintas dalam jaringan. Contoh perangkat lunak ini adalah Wireshark untuk menganalisis jaringan, SolarWinds untuk pemantauan kinerja jaringan, dan Nagios untuk pemantauan sistem. Firewall, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan dengan memfilter lalu lintas masuk dan keluar sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. 3. Protokol dan media transmisi. Protokol komunikasi TCP atau IP yang mengatur pengiriman data melalui jaringan dengan memastikan pengiriman data yang andal dan pemrosesan paket data. HTTP atau HTTPS digunakan untuk mentransfer data berbasis web. FTP untuk mengirim dan menerima file dalam jaringan. DNS memungkinkan perangkat untuk mencari alamat IP yang sesuai dengan nama domain. Media transmisi, kabel UTP, fiber optik, koaksial, menghubungkan perangkat dalam jaringan dengan kabel fisik, gelombang radio, Wi-Fi atau Bluetooth. Media transmisi nirkabel untuk mentransfer data melalui gelombang radio. 4. Keamanan jaringan, enkripsi, pemrosesan untuk mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci deskripsi. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti cakupan geografis, topologi, dan cara penghubungannya. Berikut adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Berdasarkan cakupan geografis, LAN atau Local Area Network, jaringan yang menghubungkan komputer dalam area geografis terbatas, seperti dalam satu gedung atau kantor. Kecepatan transfer data biasanya tinggi dan biaya instalasinya lebih rendah. MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN.
Biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di dalam satu kota atau daerah metropolitan. WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang sangat luas, bahkan bisa antar negara atau benua. WAN sering menggunakan infrastruktur publik seperti internet untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang terpisah. PAN atau Personal Area Network, jaringan dengan jangkauan sangat kecil, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, atau perangkat lainnya dalam jarak sekitar beberapa meter. PAN atau Personal Area Network, jaringan dengan jangkauan sangat kecil, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, atau perangkat lainnya dalam jarak sekitar beberapa meter. Contoh teknologi PAN adalah Bluetooth dan infrared. GAN atau Global Area Network, jaringan mencakup area global yang menghubungkan berbagai WAN di seluruh dunia. Internet adalah contoh dari GAN. Kedua, berdasarkan topologi bus, semua perangkat terhubung ke kabel tunggal yang bertindak sebagai saluran untuk komunikasi. Topologi ini sederhana dan murah, tetapi jika kabel utama terputus, seluruh jaringan bisa terganggu. Topologi star, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Jika perangkat pusat rusak, maka seluruh jaringan bisa terganggu, tetapi lebih mudah dalam hal pemeliharaan. Topologi ring, perangkat-perangkat terhubung dalam 5. Berdasarkan teknologi dan protokol. Yang pertama ada Ethernet, teknologi jaringan yang paling umum digunakan dalam LAN, mengandalkan kabel dan perangkat switch untuk menghubungkan komputer-komputer. Yang kedua ada Wi-Fi, teknologi jaringan kabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jarak pendek menggunakan standar IEEE 802.11. Yang ketiga ada Bluetooth, ini paling sering kita gunakan pada saat teknologi komunikasi jarak pendek yang sering digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti ponsel, laptop, atau perangkat wearable. Setiap jenis jaringan memiliki keunggulan dan kekurangannya yang berbeda-beda, dan pemilihannya tergantung pada kebutuhan pengguna, anggaran, dan skala jaringan yang ingin dibangun. Dan ada topologi jaringan komputer. Di dalam topologi jaringan menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan adalah topologi bus. Di dalam topologi bus ini, semua perangkat terhubung melalui satu kabel utama atau bus. Setiap perangkat dapat mengirimkan data melalui kabel ini, dan perangkat lain dapat menerima data yang ditujukan untuknya. Yang kedua ada topologi ring. Setiap perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Data bergerak dalam satu arah melalui kabel yang menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya. Yang ketiga ada topologi star. Setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Ini adalah salah satu topologi yang paling umum karena kemudahan dalam pengelolaan dan pemecah masalahnya. Yang keempat ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Topologi ini sangat andal karena jika salah satu koneksi terputus, data masih dapat dikirim melalui jalur alternatif. Yang keenam, keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan adalah hal yang penting untuk melindungi data dan informasi yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Beberapa ancaman yang sedang ditemui dalam jaringan komputer adalah: yang pertama, hacking, upaya tidak sah untuk mengakses sistem atau data yang ada dalam jaringan. Yang kedua, malware, software berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri informasi seperti virus, trojan, ransomware. Yang ketiga ada phishing, teknik penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau kredensial login melalui
email atau situs web palsu. Yang keempat ada denial of service atau DOS. Serangan yang membuat layanan jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Untuk mengatasi masalah ini perlu diterapkan berbagai teknik dan perangkat keamanan seperti firewall, perangkat yang mengontrol lalu lintas jaringan dan melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada enkripsi, mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci ekstraksi. Yang ketiga ada VPN, Virtual Private Network, menciptakan jalur komunikasi yang aman antara perangkat dan jaringan dengan menggunakan enkripsi. Dan yang ketujuh, manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan dan kehidupan. Di antaranya efisiensi dalam berbagi sumber daya, penghematan biaya, akses yang lebih cepat, dan peningkatan kinerja dan produktivitas. Oke.